Yo, welcome back again on my YouTube channel dan jumpa lagi dengan aku Nick Ponggol. Video kali ini yaitu menjelaskan tentang perbedaan antara hollow blank dan juga solid carbon ya, seperti itu. Bisa dibilang juga ini adalah video komparasi antara hollow carbon dan juga solid blank. Dan ini adalah solid blank dari Sutet ya, dari Sutet solid carbon. Oke, so gimana video komparasinya dan juga perbandingannya? Sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa aku ingetin untuk teman-teman semua, jadi jangan lupa untuk like, komen dan juga share. Atau mungkin yang sering lihat tampangku di YouTube bisa bantuannya untuk subscribe dan juga hidupkan lonceng notifikasi. Oke, dan kita akan langsung ke video komparasinya. Check it out. Di beberapa grup Facebook, khususnya di grup yang berbau mancing ya, itu banyak banget yang komen atau yang membandingkan antara blank solid dan juga blank hollow. Banyak yang bilang bahwa blank solid itu lebih bagus, ada juga yang bilang blank hollow lebih bagus. Nah, untuk dari itu kita akan komparasi sekarang secara langsung apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari blank solid ataupun blank hollow itu sendiri. Oke, di sini aku pakai model ini ada Oceanos dari pabrikan Maguro untuk blank hollow-nya. Lalu di sini ada solid carbon Sutet, ini customanku sendiri. Jadi aku buat joran ini tahun 5 tahun atau 5-6 tahun lalu lah ya. Aku lupa tepatnya. Ini joran pertamaku. Jadi ini joran buatan pertamaku. Jadi ini pure aku yang buat. Saya lihat masih agak kasar dulu waktu aku buatnya. Dan ini boleh dibilang sebagai signaturku. Artinya barang ini nggak aku jual. Padahal ini komponennya bagus. Ini full Fuji. Lalu ini untuk windchecknya aku pakai up. Jadi yang tukang custom pasti tahu apa itu up ya. Oke, so kita mulai aja untuk video komparasinya. Yang pertama, aku akan jelasin dikit campuran sebuah blank ya. Campuran sebuah blank itu biasanya ada yang sampai 90% karbon, ada juga yang 50-50 seperti itu guys. Artinya campurannya itu antara karbon dan juga fiber. Nah, seperti itu maksudnya. Semakin banyak fiber yang dimasukkan ke dalam karbon, maka karbon itu akan bersifat lebih lentur atau daya pegasnya itu agak lebih berkurang ya. Daya jerknya itu loh, daya pentalnya itu agak lebih berkurang. Karena apa? Karena yang menggunakan karbon full itu biasanya jerknya atau hentakannya itu lebih cepat, tidak ada delay dalam hentakannya. Lain halnya bila kita menggunakan blank yang solid ya, yang full fiber atau mungkin yang fibernya lebih banyak daripada karbonnya, itu biasanya hentakannya itu lebih delay. Nah, hentakannya itu yang disebut dengan lifting power. Jadi kekuatan dari joran itu menahan atau power dari joran itu untuk mengangkat si ikan ya. Oke. Itu penjelasan campuran sebuah joran, dan itu juga menjadi sebuah keunggulan dan juga kelemahan dari blank itu sendiri. Contoh, ini blank hollow itu sangat kaku. Biasanya ini karbonnya lebih banyak daripada fibernya, jadi blank hollow itu lebih kaku. Sehingga kelemahannya tentu adalah blank ini lebih riskan patah daripada blank solid. Ya, karena solid ini lebih banyak fibernya, seperti itu. Nah, karena lebih sering patah, jadi banyak yang mengasumsikan bahwa hollow carbon itu lemah. Tapi bukan seperti itu sebenarnya guys. Kebanyakan joran patah itu sebenarnya terjadi karena human error, bukan karena pabrikannya. Karena pabrikan selalu menempel batas limit dari blank yang mereka buat, seperti itu ya. Contohnya Maguro ini di sini ditulis bahwa max itu adalah 180 gram untuk lurnya, sedangkan dragnya itu adalah 7 kilo. Jadi joran ini kemampuan testingnya itu adalah sekitar 7 kilo. Tetapi aku rasa
kalau kita memainkan antara kekuatan drag joran dan juga kekuatan drag reel, kita atur misalnya kekuatan joran itu 7 kilo, sedangkan reel nanti kita atur 5 kilo, artinya kekuatan tahanan hentakannya itu 5 kilo. Jadi aku rasa joran ini nggak mungkin patah, seperti itu. Nah, itu yang membuat orang berasumsi bahwa joran fiber ataupun solid carbon itu lebih kuat daripada blank hollow ya. Itu mungkin ada benarnya. Jadi ini memang lebih kuat ya, powernya itu lebih kuat, tetapi lifting powernya ini lemah. Jadi apa itu lifting power? Seperti yang aku bilang, adalah daya angkat sebuah joran atau daya jerk sebuah joran ya. Kalau kita menggunakan blank hollow, kita bayangkan sekarang ada ikan, mungkin sekitar beratnya itu sekitar 4 kilo lah ya, 4 kilo. Ketika kita menarik ikan tersebut dengan solid carbon atau sutet seperti itu ya, maka ketika kita menarik ikan ke atas, itu jorannya tetap ke bawah ujungnya. Jadi yang bergerak cuma tengahnya seperti ini. Nah, seperti itu guys. Sehingga walaupun jorannya tidak patah, tapi ada kemungkinan reel kalian yang rusak. Karena apa? Karena semua beban itu tertumpu pada reel. Sedangkan lain halnya ketika kita menggunakan hollow carbon. Nah, ini daya pegasnya itu lebih kaku, sehingga ketika kita memompa ikan naik ke atas, yaitu daya pegasnya ada, sehingga ketika kita tarik ke atas, reel kita ada kesempatan untuk menggulung. Jadi tidak pure kekuatan reel yang kita pakai, sehingga reel kita jauh lebih aman daripada kita menggunakan solid carbon seperti itu. Walaupun sekarang ada ya beberapa pabrikan yang mengeluarkan solid carbon, misalnya Toray ya, blank Toray seperti itu menggunakan solid carbon yang jauh lebih unggul daripada carbon sutet ini. Nah, itulah kenapa keuntungan kita menggunakan hollow carbon. Yang pertama, dia lifting powernya lebih bagus daripada si solid carbon ya. Satu poin untuk pengguna hollow. Lalu kekuatan joran. Nah, kekuatan joran jauh lebih untung kita menggunakan si solid carbon. Jadi lifting power dan power joran itu lain ya guys. Lifting itu seperti yang aku bilang tadi, daya angkat sebuah joran, sedangkan power itu ya kekuatan joran itu sendiri. Nah, kalau ini kan mungkin nggak terukur ya, malah sampai bisa lengkung ke bawah. Ini sama-sama joran khusus untuk PE5 ini. Ini untuk PE4, sedangkan ini untuk PE5 ya. Ya, untuk PE5, ini untuk PE4. Jadi kita lebih leluasa memainkan si solid carbon. Karena apa? Karena kita istilahnya bisa menghentak tarikan ikan itu sekehendak hati ya. Jadi kita nggak usah pedulikan drag, yang jelas kita bisa main dengan bentotan sebentot-bentotnya, itu solid carbon. Lalu berarti poinnya 1 untuk solid carbon. Nah, ini satu poinnya sekarang. Ini lifting powernya besar, tetapi ini rawan patah, sedangkan ini tidak bisa patah atau lebih kuat, tetapi lifting powernya hampir nggak kelihatan, hampir nggak ada untuk lifting powernya. Terus untuk joran solid carbon ini lumayan berat guys. Jadi kalau kita main untuk sport fishing, ini memang benar-benar nggak bisa tahan lama kalau kita pakainya. Ini benar-benar berat banget, mungkin ini sekitar 4 kali lipat lebih berat daripada hollow ya. Coba aku sambung. Nah, ini benar-benar berat sekali guys untuk si sutet ini. Jadi kalau dimainkan untuk sport fishing, khususnya jigging ataupun popping, itu benar-benar mustahil kayaknya, kecuali kita untuk main dasaran. Nah, itu jadi salah satu keuntungan untuk si hollow carbon, karena dia jauh lebih ringan daripada si solid carbon. Jadi 2 poin untuk si hollow dan 1 poin untuk si solid carbon. Oke, dan hal berikutnya, solid carbon ini jauh lebih murah daripada hollow carbon. Karena apa? Karena hollow carbon itu memang teknologinya itu jauh lebih rumit ya. Artinya dibuat pabrik memang jauh lebih rumit. Ada sistematis ataupun rumus-rumus tertentu yang membuat
lilitan sebuah blank itu sempurna seperti itu guys. Lain halnya ini bisa di rod kita sendiri. Kalau kita mau custom joran menggunakan sutet itu jauh lebih murah jatuhnya. Atau mungkin ada beberapa blank pabrikan blank yang menggunakan solid carbon ya, itu memang jauh lebih murah. Karena apa? Karena ya aku bilang tadi, karena fiber lebih banyak campurannya daripada karbon, sehingga harga fiber itu lebih murah daripada harga karbon, daripada harga serat karbon seperti itu ya guys. Jadi lebih, kalau kalian budgetnya sangat ekonomis, jadi ya sutet adalah pilihannya atau solid carbon adalah pilihannya. Jadi bisa dibilang kalau itulah keuntungan kita menggunakan solid carbon daripada hollow carbon. Jadi poinnya sekarang sama, hollow 2 sedangkan solid 2. Oke, yang berikutnya adalah passion kalian. Nah ini yang penting ya, nggak bisa dibeli atau nggak bisa dibandingkan antara si hollow dan si solid ya. Hollow carbon ini harganya mahal. Ini anggaplah sebuah Mercy yang high class seperti itu kan. Lalu si solid carbon, nah ini bagaikan sebuah L300 truck. Jadi kembali ke passion kalian. Kalau kalian mau kemewahan kalian suka kemewahan, maka ini solusinya hollow carbon dari pabrikan tertentu. Sedangkan kalau kalian mau joran yang kuat, artinya kalian mau mengangkat pasir dengan menggunakan L300, ya kalian bisa gunakan ini, si solid carbon. Karena apa? Karena memang ini kuat seperti itu. Tetapi sekali lagi, kalau kalian ingin sebuah kemewahan atau passion kalian itu pemancing yang benar-benar pemancing, artinya orientasinya bukan mencari ikan lagi, tetapi mencari sensasi strike yang enak, ya ini adalah solusinya hollow carbon. Jadi untuk poin terakhir itu sangat tentatif, tergantung dari kalian suka yang mana. Tapi kalau aku sendiri ini opsional, ini pilihanku pribadi, aku lebih suka menggunakan hollow carbon. Pasti hollow carbon. Dan kayaknya juga pemancing-pemancing lain yang sudah senior, yang jauh lebih senior itu pasti lebih suka menggunakan hollow carbon. Karena memang terbukti ketika ikan itu besar, kita memerlukan lifting power dari sebuah joran yang juga bagus ya. Artinya kita mampu melawan ikan itu sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin itu aja video penjelasanku tentang hollow carbon dan juga solid carbon. Dan sebelum aku akhiri, seperti biasa aku mengingatkan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Dan juga kalau yang sering lihat tampangku di YouTube, jadi bisa bantuannya untuk subscribe lalu hidupkan lonceng notifikasi. Oke, mungkin itu aja, dan akhir kata aku Nipongol, see you on the next video and bye bye.